Selamat malam, perkenalkan nama saya Hotman Renasian dengan NIM 184049666, Prodi Akuntansi Sore semester 6. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran etika bisnis pada produk Johnson & Johnson. Rentang waktu, pada tahun 1977 Johnson & Johnson memproduksi Tylenol. Pada tahun 1977 sampai 1981, tingkat penjualan Tylenol sangat mengagumkan dengan pangsa pasar 35% di pasar obat, analgetika peredam nyeri, atau setara dengan 7% dari total penjualan grup Johnson & Johnson, dan kira-kira 15 hingga 20% dari laba perusahaan itu. September 1982, laporan mulai diterima oleh kantor pusat Johnson & Johnson bahwa adanya korban meninggal dunia di Chicago setelah meminum kapsul obat extra strength Tylenol. Dengan tahun 1982 juga menghentikan produksi dan iklan Tylenol atau melakukan penarikan kembali atas produksi tersebut. Data zat yang terkandung dalam Tylenol dapat kita lihat pada gambar. Tylenol adalah obat rasa nyeri yang diproduksi oleh McNeil Consumer Product Company yang kemudian menjadi bagian anak perusahaan Johnson & Johnson. Kasus kematian ini menjadi awal menyebab rangkaian krisis manajemen yang telah dilakukan oleh Johnson & Johnson. Penyelidikan terhadap kasus kematian itu menyatakan bahwa terkandung cyanida di dalam kemasan Tylenol. Cyanida adalah bahan kimia yang digunakan untuk melakukan tes bahan baku di pabrik. Jika dikonsumsi oleh manusia, maka akan menyebabkan kematian mendadak. Awalnya temuan ini dibantah oleh perusahaan akibat salah komunikasi, namun keesokan harinya diumumkan langsung kepada media massa. Dugaan sementara adalah ada sekelompok orang yang membeli Tylenol dalam jumlah besar, kemudian membubuhi cyanida ke dalamnya lalu menjual kembali Tylenol ke pasar. Menjelang sore hari, perusahaan meyakini bahwa pembubuhan cyanida bukan terjadi di pabrik Ford, Washington. Namun perusahaan tidak mau menanggung resiko dan memutuskan untuk menarik kembali peredaran semua 93.000 botol dari batch itu yang dibubuhi racun. Efek samping dari cyanida yaitu jika seseorang terkena cyanida dalam jumlah kecil, orang tersebut akan mengalami beberapa gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, pusing, merasa gelisah, pernapasan cepat, denyut jantung cepat, dan tubuh terasa lemah. Meski begitu, tidak semua orang yang memiliki beberapa gejala ini berarti mengalami keracunan cyanida. Lain halnya jika seseorang sudah terkena cyanida dalam jumlah besar. Ia mengalami denyut jantung yang melambat, hilang kesadaran, kejang, kerusakan pada paru-paru, tekanan darah rendah, dan mengalami gagal napas hingga menyebabkan kematian. Peristiwa kasus September 1982, tablet Tylenol menaikkan penjualan terhadap konsumen dewasa sebanyak 35% di Amerika Serikat. 30 September 1982, adanya laporan yang diterima kantor pusat G&G bahwa adanya korban meninggal dunia di Chicago setelah meminum kapsul obat extra strength Tylenol. Kemudian muncul berita-berita korban jiwa lainnya yang jika ditotal sebanyak 250 yang meninggal dan sakit di Amerika. Adanya isu bahwa produk Tylenol terkontaminasi oleh racun cyanida sehingga dapat menimbulkan kematian orang yang mengkonsumsinya. G&G menguji 8 juta tablet Tylenol, hasilnya menunjukkan bahwa kurang dari 75 tablet telah terkontaminasi dan semuanya ada di daerah Chicago. 94% konsumen sadar bahwa tablet Tylenol berkaitan dengan keracunan yang terjadi. Ditemukan fakta bahwa pada bulan September 1982, seseorang yang tidak diketahui identitasnya telah mencampurkan racun cyanida ke dalam extra strength Tylenol kapsul lewat jalur distribusi atau outletnya.
dan akibat lolos dari pengawasan, maka secara langsung pil tersebut dikonsumsi oleh para korban. Manajemen krisis yang terjadi. Kasus meninggalnya konsumen tersebut menjadi sorotan oleh media massa dan masyarakat Amerika Serikat dan diikuti tentang berbagai laporan dan pemberitaan tentang 250 kematian dan penyakit sehingga sebagai akibat mengkonsumsi kapsul Tylenol. Isu adanya racun cyanida yang tercampur dalam kapsul Tylenol itu membuat perusahaan mendapat banyak perhatian negatif, pemberitaan negatif dari media dan menimbulkan kepanikan banyak orang. Pada kondisi inilah perusahaan dapat disebut mengalami krisis. Kepanikan terjadi ketika media massa menyebarluaskan berita bahwa angka kematian mencapai 2.500 lebih, namun pada kenyataan hanya terjadi 250 yang meninggal dan sakit di Amerika. Dampak yang dialami oleh J&J adanya kerugian secara material atas terjadinya kasus ini. Bukan hanya itu saja, citra dan reputasi perusahaan juga menurun. Tahapan isu life cycle kasus J&J. Tahap origin berawal dari munculnya berita korban jiwa ini memicu 94% konsumen sadar bahwa tablet Tylenol berkaitan erat dengan keracunan yang terjadi. Tahap mediasi hasil dari pengujian 8 juta tablet Tylenol menunjukkan bahwa kurang dari 75 tablet telah terkontaminasi di Chicago. Ini digunakan untuk memberitakan informasi berupa fakta. Tahap resolusi, J&J memutuskan untuk meluncurkan produk dengan kemasan anti sobek sehingga mendapatkan penghargaan Silver Anvil dari Public Relations Society of America atas keberhasilannya menangani krisis. Tahap organisasi, adanya pertarungan wacana kepentingan, di mana di satu sisi perusahaan berusaha menunjukkan upaya mengatasi masalah hingga rugi jutaan dolar, sedangkan di sisi lain ada opini berbeda dari sebuah media massa. Jenis isu kasus Tylenol. Isu eksternal, isu terkait racun cyanida yang terkontaminasi dalam produk kapsul Tylenol telah berkembang hingga keluar perusahaan dan menyebar kemana-mana sehingga menurunkan reputasi perusahaannya di mata publiknya. Isu universal menyebabkan banyak orang menjadi takut untuk mengkonsumsi obat-obat nyeri semacam dengan kapsul Tylenol. Isu defensif menimbulkan ancaman besar bagi kelangsungan perusahaan, yaitu timbulnya rasa kekhawatiran publik, hilangnya kepercayaan publik, serta kerugian berupa materi hingga jutaan dolar. Respon dan penanganan yang dilakukan J&J. Secara sigap Ketua Dewan Direksi dan CEO J&J, James Abur, langsung mengambil alih kasus bekerjasama dengan polisi, FBI, dan FDA dengan melakukan penarikan total semua kapsul Tylenol. J&J melakukan pengujian terhadap 8 juta tablet dan terbukti yang terkontaminasi cyanida tidak lebih dari 75 tablet. Yang ketiga, perusahaan tidak lepas tanggung jawab kepada para korban, pihaknya menanggung biaya perawatan dan pengobatan rumah sakit para korban. Yang keempat, perusahaan menyiapkan skenario terburuk atau worst case possible scenario, yaitu kehilangannya kepercayaan publik. Yang kelima, upaya mengembalikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. James Abur muncul di berbagai saluran TV untuk menjelaskan secara gamblang dan terbuka mengenai kejadian tersebut. Yang keenam, lalu pihak J&J mengadakan konferensi untuk 3.000 stasiun TV dan mengundang 600 wartawan serta melatih jajaran eksekutif agar mendapat berkomunikasi baik dengan wartawan dan mendistribusikan 80 juta kupon gratis yang dapat ditukar dengan produk Tylenol yang baru. Kemudian, saat kasus tersebut, pemerintah membuat undang-undang baru untuk keamanan obat. Menanggapi hal tersebut, pihak J&J segera membuat dan meluncurkan kemasan anti sobek guna menghindari adanya pihak tidak bertanggung jawab mengontaminasi produknya. Kemudian J&J pun mendapat penghargaan Silver Anvil dari Public Relations Society of America atas keberhasilan menangani krisisnya.
Cara penyelesaian masalah etis. Yang pertama, menetapkan objektivitas. Yang melakukan analisa tersebut yaitu Food and Drug Administration atau FDA sebagai badan yang mengatur makanan, suplemen makanan, obat-obatan, dan produk biofarmasi. Yang kedua, amati situasinya, identifikasi permasalahannya. Kasus Tylenol yang terjadi pada perusahaan J&J ini merupakan kasus yang tidak sengaja dilakukan oleh perusahaan J&J, melainkan kasus sabotase yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, analisis permasalahannya. Menggunakan pendekatan standar modified moral standard approach. Apakah memberikan manfaat bersih untuk masyarakat? Iya, karena masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk. Apakah adil bagi semua pemangku kepentingan mendapat denda dan hukuman dari perbuatan yang mereka lakukan dan masyarakat mendapat kompensasi? Apakah tindakan yang dilakukan benar? Jelas tidak benar, karena telah merugikan orang lain. Apakah hal ini menunjukkan kebajikan yang diharapkan oleh para pemangku adat? J&J menerima tuntutan hukum dan mengganti kerugian atas biaya kampanye penarikan stok sebesar $140 juta. Tentukan penyebab masalah. J&J kurang memperhatikan kemasan yang mudah terkontaminasi cyanida tanpa memikirkan efek samping akan hal tersebut. Tetapkan tujuannya. Perusahaan bersedia menarik seluruh produk dari pasaran dan mengganti komposisi obatnya dan mengganti kemasannya. Yang ketujuh, putuskan solusi terbaik. Solusi yang terbaik adalah J&J melakukan penarikan produk dan melakukan uji coba dan langsung melaporkan kepada pihak FBI dan FDA, menarik semua penjualan dan pemasaran Tylenol di Amerika, melakukan pengujian terhadap 8 juta tablet kapsul Tylenol, namun ternyata tidak lebih dari 75 tablet yang terkontaminasi. 8. Rencanakan dan implementasikan solusinya. Tindakan yang dilakukan oleh J&J merupakan tindakan yang tepat, di mana lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan harus mempertahankan reputasi. Ini bisa dijadikan patokan untuk perusahaan lain dalam menangani krisis yang terjadi. Kesimpulan, kasus Tylenol merupakan kasus yang dapat ditangani dengan baik. Melalui manajemen krisis yang baik, maka semua krisis dapat dihandle dengan baik. Tindakan yang dilakukan oleh J&J merupakan tindakan yang tepat, di mana lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan harus mempertahankan reputasi. Ini bisa dijadikan patokan untuk perusahaan lain dalam menangani krisis yang terjadi. Sekian dan terima kasih.